Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada tema yang ke-1, subtema 2, pembelajaran yang kedua berkaitan dengan alat gerak yang ada di manusia atau alat gerak manusia. Kali ini kita akan membahas secara keseluruhan tentang rangka manusia dan alat geraknya. Jangan lupa sebelum mulai belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu agar apa nanti yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan serta jaga jarak agar pandemi ini segera berakhir, dan semoga kita bertemu lagi di kelas 5 dalam keadaan offline bukan online seperti saat ini. Oke, silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, dan silahkan kalian share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang sedang melakukan pembelajaran dari rumah. Mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Apakah yang kalian pikirkan berkaitan dengan gambar-gambar berikut? Di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan dua orang sedang bermain sepak bola, di mana salah satu kakinya terangkat sangat tinggi dan bola melayang di udara. Secara sekilas berkaitkan dengan rangka manusia, maka alat gerak yang digunakan untuk bermain bola yang sedang saat ini dilihat adalah anak sedang menendang bola, sehingga kaki merupakan alat gerak yang sangat penting bagi anak tersebut atau bagi kita ketika sedang melakukan sepak bola atau kegiatan yang lain. Contoh yang kedua, anak sedang melakukan olahraga sepeda. Semua organ yang ada dalam tubuhnya berfungsi dengan baik ketika kita rajin berolahraga. Rangka manusia. Tulang pada manusia terdiri dari tulang tengkorak, tulang bawah, tulang selangka, tulang leher, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul, tulang pengumpil, tulang hasta, telapak tangan, tulang jari tangan, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang paha, tulang tempurung lutut. Nanti juga ada tulang jari-jari kaki, ada juga tulang lengan atas atau pergelangan kaki. Masih banyak jenis-jenis tulang yang ada pada tubuh manusia. Jumlah tulang pada manusia ketika masih bayi atau masih kanak-kanak dengan yang sudah dewasa sangat berbeda jauh. Jumlah tulang rangka penyusun pada anak bayi jauh lebih banyak dibandingkan dengan tulang rangka yang tersusun untuk orang yang dewasa. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan salah satu tulang yang penting dalam tubuh manusia. Tengkorak berfungsi melindungi organ penting di kepala, yaitu otak, yang memberikan perintah ke seluruh anggota dan organ tubuh manusia. Sehingga peran tulang tengkorak sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, sebagaimana dia melindungi organ yang sangat vital, yaitu berupa otak yang menjadi salah satu penggerak seluruh sensorik dan motorik yang ada di tubuh manusia. Berkaitan dengan alat gerak atau organ gerak pada manusia, yang pertama dibahas yaitu tulang lengan atas. Fungsi tulang lengan atas atau humerus adalah menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Tulang lengan atas adalah salah satu tulang paling panjang dalam tubuh manusia. Fungsi tulang yang kedua adalah tulang hasta.
Tulang hasta yang paling utama bersama dengan pengumpil adalah membantu rotasi tangan. Rotasi ini memungkinkan fungsi maksimal pergelangan tangan dan tangan karena meningkatnya rentang gerakan. Artinya, ada pengaruh ganda antara gabungan dari tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang pengumpil diantaranya adalah untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Tulang pengumpil atau nama lainnya radius adalah tulang lengan bawah yang menyambung siku dengan ibu jari. Jadi sebenarnya sedikit berputar pada gambar yang ada menghubungkan dari siku ke ibu jari. Selanjutnya, fungsi dari tulang pergelangan tangan, yaitu tidak hanya sekedar membantu pergerakan tangan dalam mengetik, berolahraga, dan sebagainya, tetapi terdapat fungsi pergelangan tangan lainnya yang mungkin belum kita ketahui. Artinya, masih banyak lagi dari fungsi yang ada, namun karena keterbatasan ilmu pengetahuan, hanya sebatas bagaimana kita menggunakan. Misalnya, kita menggerakkan tangan untuk memegang, pergelangan tangan untuk dilipat mengambil sesuatu, hanya sebatas itu saja. Fungsi tulang telapak tangan adalah untuk menghubungkan antara tulang-tulang jari atau disebut juga phalanges dengan tulang pergelangan tangan atau disebut karpal. Fungsi lainnya adalah memberikan sebuah bentuk terhadap bagian telapak tangan. Jadi antara orang satu dengan yang lainnya memiliki bentuk telapak tangan yang berbeda. Ini merupakan salah satu anggota gerak atas atau bagian lengan kita. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang anggota gerak bawah, yaitu bagian kaki kita. Yang pertama, anggota gerak yang ada atau tulang yang penyusun anggota gerak manusia pada bagian bawah. Pertama adalah tulang paha yang berfungsi untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul, sehingga penting sebagai alat gerak manusia bagian bawah. Yang kedua adalah tulang kering. Selain memiliki fungsi sebagai penyambung bagian lutut dengan pergelangan kaki, ternyata tulang kering juga memiliki banyak fungsi. Salah satunya yakni dapat menyangga otot yang berada di bagian tungkai kaki manusia. Yang selanjutnya yaitu fungsi tempurung lutut adalah membungkus dan melindungi sendi yang ada di lutut. Tulang penyusun selanjutnya yaitu tulang betis yang berfungsi untuk melindungi bagian kaki dan melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Jadi pada bagian betis kita terdiri dari dua tulang penyusun, yaitu tadi tulang kering bagian depan dan tulang betis pada bagian belakangnya. Selanjutnya ini adalah tulang pergelangan kaki. Tulang ini berfungsi untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Jadi itu merupakan fungsi dari tulang pergelangan kaki. Selanjutnya, fungsi tulang telapak kaki yang utama adalah mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia, juga memastikan kita bisa berlari, melompat, maupun berdiri. Terakhir, tulang penyusun pada alat penggerak, khususnya bagian bawah atau kaki, yaitu fungsi dari tulang jari kaki
yang kerap disepelekan. Padahal tulang jari kaki juga memainkan peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan, terutama dalam membuat Anda lebih nyaman dan aktif ketika bergerak. Misalnya sebagai contoh, ketika kita akan lari, maka kita akan mudah mencengkeram untuk meningkatkan tumpuan yang ada pada bagian kaki agar lari kita lebih dipermudah atau dipercepat. Itu tadi berkaitan dengan tulang-tulang penyusun pada alat gerak atau anggota gerak atas dan anggota gerak bagian bawah. Alat gerak manusia dibagi sebenarnya berdasarkan letaknya. Ada yang dimaksud dengan alat gerak atas dan alat gerak bawah. Alat gerak atas itu terdiri dari beberapa tulang serta otot yang menyusun lengan manusia. Sedangkan alat gerak bawah sendiri juga terdiri dari tulang dan otot yang ada pada bagian kaki manusia. Anggota gerak inilah yang menunjang berbagai macam aktivitas kita sehari-hari. Setiap bagian tulang hingga otot tersebut akan bekerja sama dengan baik sehingga mendukung fungsi tubuh yang sempurna. Jadi pada intinya anggota gerak tubuh kita itu memiliki peranan dan fungsi masing-masing tanpa mengurangi dari kebermanfaatan salah satu tulang yang ada. Jadi intinya saling memberikan manfaat. Karena pada dasarnya bergerak adalah salah satu karakteristik dasar yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Untuk dapat menyelesaikan segala macam aktivitas, kita membutuhkan bantuan dari tangan dan lengan, serta pada bagian kaki kita. Berbagai fungsi dari alat gerak di atas tadi, misalnya seperti tangan, yaitu untuk memegang benda, menulis, menggambar, menunjuk arah, atau bisa juga bermain alat musik, berolahraga, memasak, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Itu berkaitan dengan fungsi dari anggota gerak pada bagian atas. Sedangkan fungsi secara umum untuk anggota gerak bagian bawah, khususnya kaki, bisa kita melihat manfaatnya seperti kita bisa mudah berjalan, berlari, melompat. Banyak sekali aktivitas yang bisa ditunjang dengan anggota gerak pada bagian bawah kita, yaitu kaki. Bahkan mungkin bisa jadi kalian bisa pergi berwisata ke berbagai daerah dengan menggunakan anggota gerak bagian bawah tanpa kita sadari. Dan itu sebenarnya manfaat yang dititipkan dan anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita yang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Banyak sekali kebermanfaatan yang dapat kita peroleh dari menjaga anggota gerak yang ada pada tubuh kita. Terima kasih, sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita berusaha yang terbaik untuk melindungi alat gerak kita serta kita menjaganya dengan baik. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu serta share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian juga belajar berkaitan dengan anggota gerak pada manusia. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.